Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gua dan Om Marlin di channel Vibes78. Dan kali ini masih stay at home, di rumah aja. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Di bulan Ramadan ini juga semoga ibadah puasanya, ibadah saumnya makin lancar, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kali ini karena kita masih di rumah aja, gua mau review Arai helm unboxing helm sih lebih tepatnya, bukan review. Nah, biasanya kan gue selalu nge-review Arai itu selalunya RX-7X ya kan. Terus baru kemarin tuh Arai RC30 ya kan. Terus banyak lah Arai yang lain, Pedrosa gitu-gitu. Nah, kali ini gue agak sedikit beda. Gue akan menurunkan sedikit kelasnya. Kita review Arai yang berbeda, tapi masih di seri yang gue koleksi. Dan kenapa gue pilih ini? Karena dia tidak diproduksi di RX-7X. Nah, ini ya guys, kita review ya. Kita lihat apa kelebihannya. Nggak ada kelebihannya mungkin ya, maksudnya apa perbedaannya dengan RX-7X. Biasalah ini ada beginiannya nih, apa sih dibilangnya, marshmallow, busa marshmallow. Terus manual book kosong, udah itu doang, udah nggak ada yang lain. Nah, ininya beda, apa namanya, dia punya sarung beda. Kalau yang biasa warna sarungnya itu abu-abu ya, kalau yang di RX-7X. Nah, ini sarungnya warnanya biru. Mari kita lihat isinya. Yang pasti helmnya tetap full face. Nah, ini dia helmnya. Mirip kan sama RX-7X? Tapi bukan RX-7X. Ini namanya Arai Vector X, atau kalau di luar negeri dibilangnya Arai Chaser X. Desainnya Aloft TT Classic, dan ini nggak diproduksi di helm yang RX-7X, nggak ada. Jadi ini cuma ada di helmnya yang Vector ini, yang Lensa Vector X ini. Nah, kita belum pernah kan, gue juga belum pernah punya Vector X, jadi kita akan lihat ya. Jadi kalau informasi dari Arai, nah kita lihat nih, shellnya ini kan mirip nih sebenarnya ya sama shellnya si RX-7X, tapi perbedaannya adalah di bahan shellnya ini. Jadi kalau ini namanya PBS CLC, Peripheral Belt Super Complex Laminated Construction. Kalau 7X itu namanya PBSNC, Peripheral Belt Net Structural Composite. Jadi ini di bawahnya sedikit standarnya dari si RX-7X. Tapi bukan berarti ini bukan helm yang nggak safety ya. Ini helm safety, Snell approved dan JIS approved, juga DOT approved dan ECE approved. Nah, ini helm, jadi gini, Arai bilang ini helm lu bisa pakai kencang, lu bisa pakai ngebut, safety harian, lu touring and so on, lu bisa tetap pakai. Cuma dia nggak saranin atau rekomen ini dipakai untuk balap, karena ini nggak race tested. Jadi kalau untuk balap tetap mereka anjurkan untuk pakai yang RX-7X atau RX-7V atau Corsair kalau di luar negeri. Nah, jadi jangan pakai ini untuk yang balap. Begitu menurut Arai. Tapi balapan yang bagaimana? Balapan mungkin kalau kita kelasnya sirkuit sentul gede, jangan. Kalau sirkuit sentul kecil atau mungkin sirkuit Bung Tomo ya, yang di luar kota tuh yang speednya nggak lebih dari 200 masih fine. Tapi kalau yang speednya di atas 200 nggak, jangan pakai yang ini, pakainya yang RX-7X. Tapi kalau untuk harian ya, untuk touring gitu-gitu masih fine banget. Jadi Arai bilang ini sudah lebih dari cukup. Kenapa? Dari sisi harga, pricing wise ini lebih murah dibanding RX-7X. RX-7X itu kan sekarang
apa 9 juta, 10 juta, udah beberapa tipe tertentu udah 12 juta. Nah, ini tuh masih di bawah 8 juta. Jadi ini gue ambilnya di Prime Gears. Prime Gears itu ada di Veteran ya, di Veteran Bintaro itu. Nah, lo bisa ke sana, lo bisa beli lewat online-nya juga. Kalau sekarang lo nggak mau keluar, lo bisa beli lewat online. Tapi sebaiknya lo datang ke sana karena apa? Mereka bisa fitting. Jadi mereka tuh Prime Gears itu certified Arai shop-nya untuk Indonesia. Jadi mereka emang distributornya Arai dan mereka punya pro tekniknya untuk reparasi, untuk lo mau fitting segala macam. Dan helmnya pun ada logo SNI-nya. Jadi ini artinya gue beli helm ini dari si distributor Arai Indonesia, which is Prime Gears itu. Kalau website ini primegears.id atau di Instagram juga bisa cek. Nah, itu tadi kita udah ngomong dari sisi shell. Kalau dari sisi visor itu plug sama. Ini sistem visornya sama. VAS5, VAS5, VSV, VS5 itu sama yang dipakai RX-7X. Jadi sistem bukanya pun sama nih, jadi sama persis tuh, sama RX-7X. Tutup, lock gitu, buka, angkat, nih tarik sini, buka. Nah, untuk linear innernya kemarin gue sempat buka, sebenarnya helmnya udah gue buka karena gue mau bandingin innernya, cheek padnya, crown padnya dengan RX-7X sama, plug sama. Gue udah cek itu sama. Jadi lo bisa saling tuker gitu, saling tuker ya. Terus, nah ini sekarang gue mau kasih lihat untuk apa namanya, pengikatnya pakai di D-ring, udah safe banget. Terus innernya semua mirip kan sama RX-7X ya, kalau dilihat ya benar sama gitu, hampir nggak ada bedanya sama RX-7X ya. Lo bisa tukeran cheek pad ya, crown pad. Nah, bedanya adalah di sini nih, di chin guard. Di RX-7X kan chin guardnya bisa dikeluarin, bisa ditarik untuk ngurangin angin masuk. Nah, di sini enggak gitu. Ventilasinya karena dia fast, jadi sama. Jadi di sini ada ventilasi, terus kemudian di depan di moncong juga ada ventilasi. Kalau RX-7X ada 2 ventilasi di sini, ini cuma 1 ventilasi. Tapi di belakang ini ada ventilasi juga, sama, ada keluar ventilasi. Jadi ventilasinya ada di depan sini, di dekat sini, di pintu atas visor, sama di sini atop 1. Nah, ini ada tulisannya Vector X, Snell Approved. Ini desainnya Drudy sama, jadi ini sama yang ngedesain Isle of Man. Semua helm Isle of Man TT, termasuk yang ini. Nah, jadi gue pikir sambil menunggu Isle of Man TT 2020, gue pikir ya ini lucu juga sih sebenarnya untuk tambahan koleksi. Dan hitung-hitung gue nambahin sesuatu yang nggak biasanya di koleksi gue, jadi yang Vector X ini. Jadi menurut gue sebenarnya ini cukup menjadi alternatif ya buat lo, misalkan gini, ini kan mungkin angkanya di pasarannya di tujuan gitu ya, di tujuan mungkin ada jual mungkin lebih murah, tapi kalau di Prime Gears sendiri itu harganya 7,8. Lo bisa jadiin ini alternatif kalau misalkan lo nggak ngambil RX-7X, atau kalau mau cari RX-7X yang second bandingin sama ini yang baru gitu misalkan. Tergantung selera sama desain, karena di Vector itu sendiri juga lumayan banyak desainnya yang nggak ada di di RX-7X. Jadi Vector itu kayak punya beberapa desain sendiri, tapi ada beberapa desain di Vector itu juga ada desainnya di RX-7X. Nah, itu aja sih dari gue sebenarnya guys. Jadi ini sebagai alternatif lah ya buat lo misalkan yang budgetnya belum sampai ngejar RX-7X tapi pengen pakai Arai. Gue sih suggest untuk pakai ini sih untuk harian ya.
gitu, untuk harian, untuk weekendan gitu, San Mori. Gue pikir ini masih cukup banget, jadi nggak harus yang pakai RX-7X gitu, gak juga gitu, kecuali untuk balapan memang baru RX-7X yang sangat direkomendasi dibanding yang ini. Coba gue bilang tadi, tergantung balapannya di mana. Kalau balapannya kecepatannya nggak kencang-kencang banget kayak sentul kecil, sebenarnya ini cukup banget lah sebenarnya kalau gue bilang. Jadi nggak perlu harus sampai lo perlu beli RX-7X pun nggak ada masalah gitu, karena ini more than enough gue bilang. Kenapa more than enough? Benar-benar udah lebih dari cukup. Dan untuk desain sebenarnya simple kalau gue karena kan gue koleksi Allotment TT juga, jadi ini kan sebagai bagian dari koleksinya Allotment tuh bang, Allotment TT. Nah jadi ini juga salah satu yang ngeramein lah koleksi Allotment TT gue, walaupun ini bukan lines up paling premiumnya dari Arai RX-7X, tapi desain ini tuh nggak ada di RX-7X, makanya cuma ada di Vector ini. Udah guys, dari gue itu dulu kali ini. Aduh, batuk, lagi puasa jadi nggak minum. Nah, next kita coba bahas juga varian yang lain. Ada lagi yang gue incar juga sebenarnya di Vector. Nah, tapi sebelum gue lupa, apa namanya, gue cobain dulu ya helmnya ya, supaya lu juga bisa lihat. Nah, nih, cakep juga kan? Oh, kemarin udah pakai, gue udah, tuh, keren juga kan? Nih, dari samping. Visornya sama RX-7X, jadi lu kalau punya RX-7X lu bisa tukar-tukaran visor. Sidepodnya sama, tapi kan kalau desain nggak susah ya, karena nggak sidepodnya kan pasti beda-beda desain. Visor sama gitu, jadi cheek pad busa, crown padnya juga sama, jadi lo bisa tukar-tukaran sama RX-7X. Double T-ring, ya kan? Nice sih menurut gua. Untuk harian sih fine banget ini. Mungkin gua akan pakai helm ini lebih banyak buat harian nanti nih, kalau San Mori, ya kan? Nah, itu aja dari gua guys. Sampai ketemu lagi di channel gua berikutnya dengan Om Marlin seperti biasa. Thank you untuk support kalian di channel Vape78. Keep sharing, subscribe, likes, whatever, comments. See you next time ya. Ciao ciao.